Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikami amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita masih dapat diberi kesehatan untuk menjalankan pembelajaran pada pagi hari ini. Salam serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya kita mendapat ridho dan juga mendapat keberkahan dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Yang pertama, Ahmad Maulana Hadir. Asih Lestari, Hadiroh. Farhan Setiawan, Hadir. Indira Maharani, Hadiroh. Rizky Putri Ramadhani, Hadiroh. Sofi Ayu Lestari. Hadiroh. Baik anak-anak, jadi materi kita pada hari ini yaitu bab kita pada hari ini bab 3 tentang taat, taubat, istiqomah dan ikhlas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu taubat? Coba. Ya, Farhan. Taubat itu berarti kembali. Kembali. Ya, ada lagi yang tahu? Enggak. Nah, jadi taubat itu secara bahasa artinya kembali gitu. Nah, sedangkan menurut istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, misalnya seperti ada orang pemabuk gitu ya. Ada orang pemabuk karena suatu kejadian dia itu mau bertobat gitu dengan meninggalkan perbuatan mabuknya tersebut itu salah satu contoh perbuatan tobat itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Nah, sedangkan menurut istilahnya taat ini bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku gitu. Taat kepada Allah berarti patuh pada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Selain ketaatan kepada Allah, ada juga taat kepada Rasul. Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Karena Rasul merupakan utusan dari Allah. Selain Rasul juga kita harus menaati ulil amri atau pemimpin gitu. Tetapi kita taat pada pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Jika pemimpin tersebut meninggalkan syariat Islam atau selalu menjalankan kemaksiatan, lebih baik jangan dipatuhi. Paham? Lalu yang ketiga ada istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya pernah mendengar ya bahwa amal kebaikan yang dicintai Allah itu adalah amal yang istiqomah gitu. Misalnya kita menjalankan suatu amalan gitu ya. Contoh lah seperti biasa aja lah, sholat 5 waktu gitu. Yang paling dicintai Allah itu yang selalu menjalankan sholat 5 waktu gitu tanpa terputus. Kecuali yang perempuan, karena perempuan kan ada ada halangan gitu, atau haid gitu. Nah, itu tidak masalah sih ya, asalkan setelah haid itu tetap melanjutkan sholatnya. Dan yang keempat yaitu ada ikhlas. Ikhlas secara bahasa yaitu berarti bersih dari kotoran. Sedangkan cara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan lisan maupun perbuatan gitu. Nah, mengapa demikian? Ternyata nilai setiap amalan seorang itu di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat gitu ya.
seperti tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin gitu. Kita itu diperintahkan hanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah gitu dengan hati yang ikhlas gitu. Intinya itulah ikhlas. Dan juga terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. yang artinya katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi segala sesuatu perbuatan kita yang berhubungan dengan ibadah itu harus didasari dengan niat yang ikhlas. Jadi seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Baik, jika tidak ada, selanjutnya kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya biar Bapak sendiri yang menentukan. Nah, kelompoknya sesuai dengan tempat duduk masing-masing aja. Gimana, setuju? Setuju. Baik, untuk kelompok 1 yaitu Farhan Setiawan dan Ahmad Maulana yang akan membahas tentang taubat. Kelompok 2 Asy Lestari dan Indira Maharani yang akan membahas tentang taat. Dan kelompok 3 yaitu Sophie Ayu Lestari dan juga Rizky Putri Ramadhani akan membahas tentang istiqomah. Paham tentang tugasnya? Paham. Baik, jika sudah paham, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Jika sudah, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Taubat. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Untungnya, sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Jenis dan syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya, dia tidak terlepas dari kesalahan yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang hubungan dengan sesama manusia. Karenanya, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi 2, yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah dan taubat berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah, Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat, yaitu diantaranya meninggalkan perilaku sholat, 2. menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, 3. berniat tidak melakukannya kembali. Apabila terpenuhi 3 syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, 2. menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, 3.
berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. 1. Apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan hartanya tersebut. 2. Apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, mengunjingnya atau ghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Asri Lestari bersama teman saya Gira Maharani. Kami akan mempresentasikan tentang taat. Yang pertama, pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. 2. Yang harus kita taati. A. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, taat kepada Allah adalah yang paling penting dan utama. Taat kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. B. Taat kepada Rasulnya. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun mutlak. C. Kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah pemerintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus untuk kelompok 2. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oh iya, kami dari kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Istiqomah. Yang pertama akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kristi. Cara agar istiqomah, yang pertama meluruskan niat, yang kedua memahami makna syahadat, yang ketiga memperbanyak baca Al-Quran, yang keempat meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, yang kelima bergaul dengan orang-orang yang saleh,
dan yang terlahir berdoa dan berzikir kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kami cukupin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 dipisahkan kembali ke duduknya masing-masing. Baik, terima kasih untuk anak-anak dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai taubat, taat, dan juga istiqomah. Taubat tadi yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 menurut bahasa itu kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalil mengenai taubat ini Rasulullah SAW bersabda, an-nasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabuna. Yang artinya dari Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Kemudian jenis dan syarat taubat yang telah dijelaskan tadi ada 2, yaitu jenisnya taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah dan juga yang kedua dosa terhadap sesama manusia gitu. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah itu ada 3 syaratnya. Yang pertama itu meninggalkan dosa itu sendiri gitu. Yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan, dan yang ketiga berniat tidak melakukannya lagi. Sedangkan taubat menyangkut dosa terhadap manusia, yang pertama juga sama seperti yang sebelumnya yang menyangkut terhadap Allah, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua menyesali perbuatannya, dan yang ketiga berniat tidak melakukannya lagi. Tetapi perbedaannya yaitu terletak kepada yang keempat, yaitu membebaskan diri dari hak manusia. Seandainya kita nih pernah menzolimi orang atau berhutang kepada orang lah, ambil contoh seperti itu aja ya. Misalnya kita hutang sama orang, kita bertobat, sedangkan kita belum membayar utang tersebut, maka tobat kita belum diterima selama kita belum membayar utang tersebut. Tetapi jika kita sudah membayar utangnya, maka insya Allah Allah juga akan mengampuni karena kita sudah memenuhi hak orang yang kita utangi tersebut gitu. Selanjutnya yang kelompok 2 tadi telah membahas mengenai taat. Taat tadi menurut bahasa yaitu tunduk, patuh, atau setia. Sedangkan menurut istilah taat juga bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok 3 membahas mengenai istiqomah. Istiqomah tadi menurut bahasa apa artinya? Lurus. Menurut istilah, istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa amal kebaikan yang dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus atau istiqomah gitu. Jadi selain yang tadi telah dibahas oleh anak-anak semua, ada juga dampak-dampak positif dari hal-hal yang dibahas anak-anak tadi. Bisa kita lihat di sini. Jadi yang pertama tadi kelompok 1 itu mengenai tobat ya. Dampak positifnya itu dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah melaksanakan tobat tersebut. Kan yang tadinya masih melakukan maksiat gitu, misalnya pemabuk gitu, jalannya masih salah dia kan, jalan pemabuk gitu. Setelah bertobat dia kembali mendapatkan jalan yang benar gitu, dengan cara meninggalkan perilaku mabuk tersebut. Sedangkan dampak positif yang kedua itu hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat seperti saat sebelum bertobat. Pemabuk tadi pasti mencemaskan keluarganya dan juga masyarakat gitu. Gimana cemasnya gitu, takut berbuat keributan, tahu sendiri mabuk tuh hilang akal gitu. Sana sini ya pokoknya asal tinju gitu istilahnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kelompok 2 tadi yang bahas taat. Taat ini dampak positifnya itu memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan kewajibannya. Nah, seandainya kita taat kepada Allah, kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah lainnya, pasti kita merasa senang gitu. Seandainya di malam hari kita sholat isya, setelah sholat isya pengajian, mau tidurnya pasti serasa nggak punya dosa gitu kita ini. Serasa nggak punya dosa, jadi tidurnya juga terasanya nyenyak gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada istiqomah.
Istiqomah dampak positif yang pertama itu akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu akan mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mengapa demikian? Karena istiqomah itu kan terus menerus gitu, atau istilahnya ulet dan tekun. Baik di dalam urusan ibadah kita ulet dan tekun maupun dalam urusan pekerjaan, selama kita ulet dan tekun maka insya Allah kesuksesan akan datang menghampiri. Sampai di sini paham? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Jika tidak, karena waktu kita sudah mendekati gitu, maksudnya sudah mau habis, saya akan memberikan kalian tugas untuk di rumah atau pekerjaan rumah. Silakan dicatat tugasnya. Tugasnya. Nomor 1. Nomor 1 dicatat ya. Ya, Nah, Pak. menurut kalian, apakah ciri-ciri orang yang taubat? Apakah Ciri-ciri ciri-ciri orang yang taubat, taat, istiqomah, istiqomah? dan ikhlas? Jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing. Wow. Sudah? Nah, Jadi usahakan jawabannya berbeda ya sama teman-temannya. Usahakan berbeda gitu ya. Kalau sama-sama sedikit nggak apa-apa lah gitu. Kalau Jadi kalau sama-sama banyak itu sama aja nyontek. Kalau sama-sama banyak, jadi usahakan jangan sama lah. Ya, Pak, Pak. nggak boleh sama gitu. Ya. Jadi itu aja tugas saya anak-anak. Oh, satu aja, Pak. Satu aja. Alhamdulillah. Nanti kalian capek, banyak pelajaran lain juga gitu masalahnya. Takut kalian kecapean. Baik. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita juga berdoa kembali. Itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.